rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du fayaqulul ahqarul wara Abu Hamid Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif bin Mahmud Al-Banjari afa anhu wa an walidayhi wa an jami'il muslimin rabbahul barik. Fangkulu ala Allahi tawakkuli la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kembali kita melanjut mutalaah kitab Aqaidul Iman karangan Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat atasnya. Adapun sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang nomor 5, Qiyamuhu ta'ala binafsih, maknanya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Mustahil ia Allah qiyamuhu bi ghairi, maknanya berdiri Allah Ta'ala dengan yang lainnya. Nah, jadi sifat menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Mustahil ia berdiri dengan lainnya. Apa makna berdiri dengan sendirinya itu? Makna berdiri dengan sendirinya itu bukan berdiri dengan kaki, bukan berdiri dengan tungkak, tetapi makna berdiri dengan sendirinya itu jamusanib ibaratun an-nafyil ibtikari ilal mahalli wal muhassis, artinya yaitu ibarat daripada menafikan berkehendak kepada mahal dan menafikan berkehendak kepada muhassis. Maka arti mahal itu yaitu zat tempat berdiri, dan arti mukhassis itu yaitu yang mengadakan. Jadi Tuan Guru mengibaratkan, memberi pelajaran kepada kita, memberi keterangan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri dengan sendirinya, ujiannya yaitu menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berhajat kepada mahal atau kepada tempat. Jadi mun Allah Ta'ala itu berhajat kepada tempat, itu mustahil hukumnya. Kenapa? Sebab karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan tempat. Sebelum tempat itu ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala berhajat kepada tempat? Nah, jadi Allah yang kelima ini sifatnya wajib bagi Allah kelima, yaitu tidak wahdaniyat, anu apa qiyamu ta'ala binafsih, berdiri Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya Allah tidak berhajat kepada tempat. Dan tiada berhajat kepada mukhassis, yaitu yang mengadakan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada tempat tidak berhajat, kepada mukhassis juga tidak berhajat. Kenapa? Sebab karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga satu-satunya yang menjadikan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhajat kepada tempat, tidak berhajat kepada mukhassis, artinya disebut dengan qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Dan dalil Qur'annya firman Allah Ta'ala, innallaha laghaniyun 'anil alamin, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kaya daripada sekalian alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kaya daripada sekalian alam. Jadi makna qiyamuhu ta'ala binafsih itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kaya daripada sekalian alam. Jadi pahamnya qiyamuhu ta'ala binafsih itu Allah tidak berhajat kepada tempat dan tidak berhajat kepada yang menjadikan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab karena adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berpermulaan. Maka nyatalah kebenaran bahwasanya sifat menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Ta'arif menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berhajat kepada tempat, tidak berhajat kepada mukhassis. Dalil Quran menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kaya. Apa arti kaya tadi? Tidak berhajat kepada tempat dan tidak berhajat kepada mukhassis. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhajat kepada tempat? Karena Allah Ta'ala yang menjadikan tempat. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhajat kepada mukhassis? Karena Allah Ta'ala juga satu-satunya orang yang menjadikan. Terdahulu sudah keterangan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat qidam, artinya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berpermulaan. Jadi simpul qiyamuhu ta'ala binafsih ini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kaya. Arti kaya tidak berkehendak kepada tempat
dan tidak berkehendak kepada muhassis. Ada kita berkehendak kepada tempat, zat tempat, anu berkehendak kepada muhassis. Artinya nama menentukan, ditentukan Tuhan tempat kita di sini. Diadakannya ada kita. Nah, nomor 6 sifatnya wajib bagi Allah Ta'ala wahdaniyat, maknanya asa zat Allah Ta'ala. Asa Allah Ta'ala. Mustahil ia Allah ta'adud, maknanya berbilang. Nah, nomor 6 nih sifatnya wajib kita mengetikaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu asa. Mustahil berbilang lawannya. Lawan daripada isa. Artinya wajib kita mengetikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala isa, mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala berbilang. Lalu dijelaskan oleh ta'rif. Apa paham wahdaniyat itu? Paham wahdaniyat itu apa? Di musannif wahdaniyat itu musannif menerangkan, menjelaskan kepada kita, yaitu menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada berbilang. Apa yang berbilang? Pada zatnya, pada sifatnya, dan pada af'alnya. Jadi wajib kita mengetikatkan bahwasanya Allah wajib esa pada zatnya, wajib esa pada sifatnya, wajib esa pada af'alnya. Lalu apa makna esa pada zat? Apa mana esa pada sifat? Apa mana esa pada af'al? Adapun makna esa pada zat yaitu dua bahagi. Pertama, bahwasanya zatnya tiada ia bersusun daripada dua juzuk atau lebih. Jadi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa. Esa, arti esa itu kada berbilang. Nah, ini disebut di dalam bahasa Arabnya kam muttasil fi zat ngarannya. Artinya beberapa yang berhubung dengan zat. Lain zat kita nih esa, zat kita nih esa juga, zat Allah Ta'ala esa, tapi tidak berbilang. Ada zat kita nih esa, ini satu nah. Satu. Ya, ini kan satu nah. Cuman satu di dalam zat kita ini berbilang. Terdiri daripada urat, terdiri daripada daging, terdiri daripada tulang, terdiri daripada darah. Nah, berjuzuk-juzuk kurang nah, ada kepala, ada tangan, ada bagian-bagian. Asal lo isa, tapi namun ditatak kepala nah, ditatak tangan, ditatak betis. Jadi terpisah-pisahnya, jadi kam mutasil munfasilnya. Nah, lalu disatukan pulang. Lalu jadi pulang kam mutasil berhubung. Nah, artinya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan zat kita. Zat kita bersusun berjuzuk-juzuk, zat Allah Ta'ala mustahil bersusun dan berjuzuk-juzuk sebutin. Nah, nomor 2 makna esa pada zat yaitu bahwa tiada zat yang menyamai menyerupai zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu zat, tidak ada sesuatu makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada menyerupai malaikat sama kawan Tuhan, ada sama. Jin samakah Allah menyamai Tuhan kah? Bentuknya, keadaannya kada. Oleh karena itu, pendapat orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi menyerupakan Nabi Isa sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka wajib kita nafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersalahan dengan segala yang baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala wahdaniyat pada zatnya, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga esa zatnya, tiada ada yang menyamai zatnya itu tadi. Pendapat orang Yahudi Nasrani dah. Nabi Isa itu sebagai Tuhan anak. Ya Allah, Nabi umatnya Siti Maryam sebagai Tuhan ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan Bapa. Nah, i'tikad seperti ini batal wahdaniyat, batal mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bila batal wahdaniyat, batal mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, maka batal kidam, batal baka, batal qiyamuhu ta'ala binafsi. Itu nah pertaliannya kan. Lalu apa makna esa pada sifat? Makna esa pada sifat adalah bagi dua pulang.
Yang pertama, bahwa tiada ada bagi Allah itu dua sifat yang bersamaan keduanya pada makna seperti dua kudrat kah, atau dua iradat kah, atau dua ilmu kah, atau dua hayat kah. Nah, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala berbilang pada sifatnya. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala itu satu-satu aja, kudratnya satu, iradatnya satu, ilmunya satu, satu-satu aja. Maka mustahil zat Allah Subhanahu wa taala berbilang dua kudrat. Umpama kudrat nomor satu menjadikan langit di atas, kudrat yang kedua menjadikan langit di bawah. Nah, ini ada kelemahan. Andai kata kudratnya hanya menjadikan langit di atas, kudrat yang pertama, kemudian kudrat yang di bawah menjadikan langit anu bumi di bawah, lalu diputar. Kudrat yang di bawah ini menjadikan yang di atas kada kawa lemah, maka yang demikian itu mustahil. Apa ngarannya, Allah Subhanahu wa taala bersifat dua kudrat kah, dua iradat kah, dua ilmu. Maka wajib kita mengitikadkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala esa pada sifatnya. Yang nomor dua, mana esa pada sifat ulang, bahwa tiada ada bagi yang lainnya yang lain daripada Allah taala bersifat dengan yang menyerupai sifat Allah taala. Artinya tiada ada makhluk ini, jin kah, malaikat kah, manusia kah, tidak ada yang menyerupai sifat Allah taala, tidak ada yang menyerupai kudrat Allah taala, tidak ada yang menyamai iradat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menyamai ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menyamai hayat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menyamai sama besar dan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila kita mengetikatkan ada Allah Subhanahu wa taala dua kudrat, dua iradat, atau mengetikatkan di dalam hati ada Allah Subhanahu wa taala itu yang menyamai sifatnya, maka batallah sifat wahdaniyat itu tadi. Jadi wajib kita mengetikatkan Allah Subhanahu wa taala esa pada zatnya, esa pada sifatnya. Nah, nomor 3, dan makna esa segala perbuatan, yaitu bahwasanya tiada makhluk ini punya perbuatan, hanya saja sekalian itu Allah taala, yakni tiada ada yang menjadikan apa jua barang atau apa jua perbuatan, hanya saja yang menjadikan dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi Allah Subhanahu wa taala jua yang ampun perbuatan. Nah, artinya yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak ada memiliki perbuatan. Jadi adapun perbuatan kita, apa aja perbuatan kita, berjalan, bergerak, berdiam, berkata-kata, tidur, dan lain sebagainya. Demikian juga perbuatan makhluk yang lainnya. Nah, itu pada hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala juga pada asalnya. Allah Subhanahu wa taala juga yang ampun perbuatan. Wajib kita mengetikadkan lain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak ada perbuatan. Yang ada hanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab karena Allah Subhanahu wa taala juga yang esa pada perbuatan. Jadi namun kita mengetikadkan ada yang lain daripada Allah taala berbuat. Umpama nasi mengenyangkan, parang melukai, banyu menghilangkan haus, racun mematikan, maka etikat yang demikian itu menyebabkan kita kafir. Jadi sifat kudrat anu kuasa Allah taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sesudah kita mengetahui, mengetikatkan dan meyakini sesuai dengan tunjukan sifat, sesuai dengan ta'arif, sesuai dengan keterangan dari Al-Qur'an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala esa pada perbuatannya. Sudah dipelajari, tinggal lagi ujian Allah Subhanahu wa taala lawan kita, kenyataan yang kita hadapi. Kenyataan yang kita hadapi, kita minum obat, kita sakit minum obat sembuh. Tak sentuh parang luka karena api terbakar. Minum racun mati itu yang kita hadapi. Apakah etikat kita tadi berubah dengan sebab nan demikian itu? Jika kita mengetikatkan api itu mematikan, anu parang melukai, nasi menyebabkan anu menganyangkan, banyu menghilangkan haus, maka berarti etikat kita belum tetap lagi di dalam hati, berubah-ubah masih. Karena apa? Karena memandang kenyataan yang terjadi. Jadi nah demikian itu apabila kita tetap sudah di dalam hati Allah taala dan berbuat,
satu-satunya orang yang berbuat. Maka apabila kita melihat contoh yang demikian itu tadi yang pada adat nafsi tadi menganyangkan, tetaplah kita ingat pada asalnya Allah Ta'ala juga yang menganyangkan. Parang melukai, tetaplah kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang melukai. Banyu dapat menghilangkan dahaga, menghilangkan haus, maka tetaplah kita ingat Allah juga yang ampun perbuatan. Sebab kalau etika kan banyu tadi menghilangkan haus, nasi tadi menganyangkan, parang tadi melukai, berarti ada yang berbuat selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengetikat kan non demikian itu batal wahdaniyat. Apabila batal wahdaniyat, maka rusak etikat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Allahnya tetaplah kada berubah, cuman etikat kita yang rusak. Mana dalil Al-Qur'annya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala juga yang menjadikan kamu, dan Allah Ta'ala juga yang menjadikan segala perbuatan kamu. Maka dapatlah kita kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala esa pada zatnya tidak berbilang, esa pada sifatnya, esa pada afalnya. Esa pada afalnya. Jadi yang dituntut di sini untuk kita mengetikatkan bahwasanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbilang, bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbilang, bahwasanya afal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbilang. Itulah yang disebut dengan mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan disebut wahdaniyat asa. Jadi wajib kita menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjuzuk-juzuk zatnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada namanya rupai zatnya. Pada sifatnya wajib kita mengetikakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada dua sifat atau tiga sifat. Dan tidak wajib juga kita memikirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil sifatnya itu ada yang menyamai dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wajib kita mengetikakan bahwa jangan ada perbuatan yang ada di alam ini menyamai perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada kita mengetikakan yang ada di alam ini ada ampun perbuatan. Jadi kita tetapkan di dalam hati Allah juga yang esa pada zatnya, Allah juga yang esa pada sifatnya, Allah juga yang esa pada afalnya. Di Al-Qur'annya qul huwallahu ahad, katakan olehmu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang esa. Nah, sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimin wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna bi dinina wa 'allimna ta'wilana wa rzuqna Allahumma sawwayyuba ma'alimina anna wa la tazab barakata ilmina. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.